podcast kita kemarin. Seru nggak sih? Tapi kali ini nggak bakal kalah seru loh. Karena saya kita bakal ngebahas student exchange. Karena kan kemarin kita ngebahas sudah tentang Ormawa, mata kuliah. Nah, jadi kita bakal ngebahas student exchange. Gimana nih? Gak kalah seru kan? Nah, saat ini aku udah bersama dengan Mas Teguh Aga. Halo. Gimana Mas kabarnya Mas? Alhamdulillah baik aku. Oke, sebelumnya kita lanjut. Mungkin bisa diminum dulu nih Mas minumannya. Karena gelas ini adalah salah satu penjual dari Departemen KWU. Selain gelas juga ada topi, stiker, gantungan kunci, tumbler, bahkan ada kaos. Jadi buat teman-teman yang mau samaan gelasnya kayak kita, bisa langsung ke IG-nya Himasitrans ITS. Baik Mas Aga, tadi udah disinggung di awal kalau Mas Aga adalah mahasiswa student exchange nih. Iya betul. Nah mungkin bisa diceritain nih Mas, gimana sih proses dari student exchange-nya itu sendiri dan pastikan Mas bisa gitu ya skill bahasa Inggrisnya. Nah mungkin bisa nih buat kita tipsnya gimana, karena kan beberapa dari kita ada yang belum lulus TOEFL juga. Mungkin bisa diceritain nih Mas, gimana tipsnya? Jadi kalau berarti tips jago bahasa Inggris gitu ya? Iya Mas. Kalau dari aku pribadi sih, aku suka nonton film-film bahasa Inggris tuh, sama baca-baca buku yang bahasa Inggris. Jadi walaupun kita nggak ngerti bahasanya, kita baca aja. Dengan kita baca ataupun dengar film-film bahasa Inggris, kita tuh jadi mulai terbiasa sama bahasa Inggris. Jadi dengan kita udah terbiasa dengan bahasa Inggris, kita jadi bakal gampang untuk mempelajari bahasanya. Nah, itu bantu banget untuk kegiatan student exchange. Kenapa? Karena ya namanya student exchange, kita bahasa utama yang digunakan itu bahasa Inggris. Jadi dari awal proses-prosesnya itu udah kepake banget bahasa Inggris. Untuk prosesnya, salah satu syarat yang paling utama untuk ikut student exchange itu kita punya sertifikat bahasa Inggris, baik itu TOEFL ataupun IELTS. Kalau aku kemarin pakainya yang IELTS. Terus berkas-berkas untuk student exchange itu juga lumayan banyak, kayak kita harus bikin motivational letter, kita harus minta recommendation letter dari dosen dan lain sebagainya. Seperti itu. Oke, jadi kalau buat prosesnya itu gimana Mas? Persiapan apa aja sih yang diperlukan kayak dokumen-dokumennya? Persiapan, iya. Jadi kalau dokumennya pertama tadi sertifikat bahasa Inggris itu baik TOEFL ataupun IELTS. Nah, diperhatikan lagi di tiap universitas itu ada keperluan IELTS atau TOEFL-nya sendiri. Jadi ada angka-angka minimalnya. Jadi biasanya itu kalau IELTS sekitar 6 sampai 6,5, terus kalau TOEFL itu sekitar 550-an. Nah, tahun ini banyak ada yang namanya Duolingo. Jadi Duolingo itu bisa dipakai juga untuk sertifikat bahasa Inggris. Nah, selain sertifikat bahasa Inggris, kita juga perlu motivational letter. Motivational letter ini isinya bagaimana sih kesiapan kita untuk ngikutin student exchange ini. Kita ya semacam CV, tapi berbentuk paragraf. Kemudian juga recommendation letter dari dosen wali kita. Jadi dosen wali kita ngelihat kita siap nggak nih untuk ikut student exchange seperti itu. Jadi yang utama ada 3 ini sih. Nah, kalau daftarnya dari ITSGE, kita juga perlu sertifikat GCW non-degree namanya. Jadi tiap bulan ITSGE itu ada ngeluarin semacam tes untuk kita bisa ikut kegiatan-kegiatan study abroad, kayak short program, student exchange, dan lain sebagainya. Kalau boleh tahu nih Mas itu waktu pas pingin nih, aku pingin student exchange, itu udah tertanam dari maba atau tahu dari cutting? Jujur kalau aku kemarin itu student exchange di semester 4 ya, itu bisa dibilang lumayan awal banget nih, semester 4 udah ikut student exchange. Kenapa aku mikir harus ikut student exchange? Karena di tahun aku kemarin itu kita lagi COVID nih, jadi kita lagi diem-dieman di rumah, nggak tahu ngapain. Terus aku follow ITSGE, Nah, di situ ada banyak banget program-program internasional yang bisa kita ikutin. Salah satunya student exchange. Nah, karena kita di Sitrans, tentu kita harus cari kegiatan yang sehubungan dengan Sitrans kita dong. Nah, dari banyak program-program di ITSG itu ada satu yang aku ikut. Itu namanya Hanze Student Exchange. Nah, itu di Belanda. Kebetulan dari SKS, dari pilihan mata kuliahnya, ada yang berhubungan dengan Sitrans. Nah, itu yang aku ngambil. Jadi dari ITSG itu kita ambil yang selaras dengan jurusan kita supaya kita bisa konversi SKS-nya.
Oh gitu. Jadi setelah proses-prosesnya udah dilalui, berkas-berkas udah aman semua, udah di ACC. Berarti selama di sana daily-nya Mas itu ngapain aja sih selain eh, udah keterima nih di situ? Bisa diceritain gitu Mas, daily-nya tuh ngapain aja selama di sana? Daily di sana ya. Jadi menarik banget ya. Karena selain kita belajar tentang, kebetulan kemarin aku ngambilnya Delta Engineering. Jadi berhubungan dengan si trans kita nih. Jadi selain kita belajar tentang Delta Engineering, kehidupan sehari-hari itu unik-unik banget. Karena kita keseharian itu sama orang-orang bule. Dan orang-orang bulenya bukan cuma orang-orang Belanda saja, tapi orang-orang bule dari seluruh negara di dunia. Kebetulan aku kemarin tinggalnya di International Dorm, itu di mana satu gedung itu isinya mahasiswa dari seluruh penjuru dunia. Jadi keseharian kita kayak kita punya satu communal kitchen yang dimana kalau kita masak-masak ya kita di dapur bersama ini. Jadi setiap pagi, siang, malam itu kita ketemu sama bule-bule ini dan kita berinteraksi. Kita berinteraksi. Nah, dengan kita berinteraksi dengan orang-orang bule ini, Saf, jadi kita ya kita pengetahuan kita semakin luas, kemampuan bahasa Inggris kita semakin terasah, dan juga kita dapat tahu budaya-budaya mereka. Nah, yang kemudian kesehariannya di Belanda itu kita tiap hari naik sepeda, karena emang kotanya itu, kota aku kemarin Groningen, itu kotanya emang semua orang naik sepeda. Dikit banget kita bisa ngelihat mobil-mobil ataupun sepeda motor. Sepeda motor ada tapi yang listrik. Minim polusi Minim polusi. Jadi karena kotanya kecil, kemana-mana kita naik sepeda itu aman-aman aja. Dan cuacanya juga nggak kayak di Surabaya ya. Kalau di Surabaya kita mungkin naik sepeda, waduh panas banget ya. Nggak mendukung. Nggak mendukung kita naik sepeda. Ini udah apa kayak panas karena polusi juga karena cuaca. Iya bener. Di sana itu cuacanya ya adem, sejuk gitu. Jadi kita naik sepeda itu nggak kecapean. Dan karena semua orang naik sepeda, kita juga jadi semangat gitu ya. Semua orang naik sepeda, masa gue naik mobil atau naik sepeda motor gitu. Nah, selain akademis dan juga kehidupan sosial, kita juga bisa ngikut kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang disediain sama universitas di sana, Saf. Jadi mereka itu ada UKM-nya juga. Jadi kita daftar ke UKM ini, terus kita bisa ngikutin pilihan-pilihan olahraga yang mereka sediain. Mulai dari basket, futsal, gym, dan kelas-kelasnya itu ada banyak. Termasuk juga salah satunya itu ada kelas renang. Jadi kita tinggal ngelihat aja jadwal-jadwal yang mereka sediain, terus kita bisa ngikutin sesuai jadwal itu. Jadi selain akademik itu banyak banget kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan. Explore juga. Jadi selagi kita student exchange di sana, kita nggak cuman belajar doang, kita dapat pengalaman internasional juga selama di sana. Gitu, Zah. Oke, jadi itu ya teman-teman. Jadi kalian yang mau student exchange kayak ke luar negeri kayak gitu, itu tuh kayak kalian nggak cuma belajar akademiknya, kalian juga sama kayak di ITS ada UKM-nya. Jadi kalian nggak cuma belajar aja, kalian bisa ngikutin sesuai minat bakat kalian. Jadi kayak gitu ya Mas. Oke, mungkin Mas itu selama student exchange tuh berapa lama? Aku kemarin kurang lebih 6 bulan, Sah. 6 bulan. Kurang lebih 6 bulan. Selama 6 bulan itu apa sih Mas pengalaman yang paling berkesan menurut Mas? Pengalaman paling berkesan. Tentu 6 bulan ini banyak banget ya pengalaman paling berkesan dari aku pribadi. Tapi salah satu pengalaman yang paling berkesannya itu aku di sana ada ngikutin namanya International Dinner. Jadi karena aku tinggal di International Dorm, jadi kita setiap 2 bulan sekali itu ngadain yang namanya International Dinner. Nah, jadi di International Dinner ini semua mahasiswa yang tinggal di dorm ini, Saf, kita masak masakan khas negara kita masing-masing. Jadi kan di situ ada Indonesia, ada Spanyol, Italia, dan negara-negara lainnya. Nah, setiap mahasiswa itu kita masak masakan khas kita masing-masing. Jadi aku kemarin kebetulan di dorm aku ada 2 orang Indonesia, kita masak rendang. Dan mahasiswa lain masak masakan khas mereka masing-masing. Jadi kita masaknya bareng-bareng. Setelah kita selesai masak, kita taruh makanan-makanan kita di sepanjang meja panjang kayak gini. Habis itu kita jelasin nih, setiap mahasiswa itu ngejelasin ini masakannya
namanya apa, terus terbuat dari apa, dan khasnya seperti apa. Jadi kita bisa nyicipin semua makanan-makanan dari seluruh dunia itu. Jadi itu salah satu pengalaman yang paling berkesan, so kita bisa ngerasain. Mas itu ngebawain rendang gimana Mas? Reaksi orang luar kerasa itu rendang ala Indonesia itu gimana komentarnya? Jadi kan kita nih mahasiswa nggak jago-jago banget nih masak, nggak jago-jago banget karena kebetulan memang itu pengalaman masak bareng-bareng pertama kali gitu kan. Terus kita awalnya tuh bingung masak apa ya, terus terakhir rendang. Dan kebetulan di Belanda itu dia ada namanya supermarket Asia. Jadi dia ngejual masakan-masakan Asia kayak bumbu-bumbunya, bumbu rendang. Jadi setelah kita mutusin mau bikin rendang, kita beli dagingnya, terus kita beli bumbu rendangnya kayak biasa. Nah, udah nih kita masak rendang dengan segala keterbatasan kita bikin rendang. Terus udah jadi rendangnya, terus kita cicip, kita kasih ke mereka dong. Kita jelasin ini rendang terbuat dari daging sapi, terus bumbunya ini, dan kita kasih ke mereka. Dan salah satu hal yang unik itu pas mereka ngerasainnya, wah ini terbuat dari apa nih? Mereka spices itu masih hambar banget, maksudnya masih unik banget di lidah mereka. Jadi banyak juga yang suka, ada juga yang kurang suka karena rempah-rempahnya itu mungkin ya. Nah, selain rendang, di International Dinner yang kedua kita bikinin Indomie. Oh, Indomie. Indomie apa nih Mas? Rasa apa nih? Goreng kah, geprek? Goreng. Jadi kita masakin Indomie, dan Indomie ini paling laku. Jadi Indomie ini dia yang paling banyak habis. Jadi kita kan sediain ya sekitar 5 bungkus Indomie, dan Indomie ini habis guys. Jadi Indomie salah satu makanan yang paling laku di International Dinner kali itu. Gitu. Oke, jadi kayak jual lebih di sana bakalan kaya ya. Benar. Oke, tadi kan Mas sudah nyinggung nih tentang konversi SKS gitu ya. SKS yang ada hubungannya dengan jurusan gitu. Nah, itu gimana sih Mas? Apakah bisa dikonversi? Kalau bisa gimana caranya Mas? Oke. Oh ya, tadi aku lupa jelasin kalau salah satu syarat study itu ada yang namanya learning agreement. Learning agreement ini semacam kesepakatan antara host university yaitu ITS sama home university ataupun ITS sama host university di sananya. Jadi kita selarasin SKS mana saja nih yang bisa dikonversi. Jadi kan kita udah ngeliat nih silabus dari universitas sananya. Terus kita harus bicarain terkait silabus ini dengan dosen wali yang ada di sini. Kebetulan kemarin aku ngurus konversi SKS itu sama Bu Dwi. Jadi aku sama Bu Dwi itu diskusi terkait silabus host university di sana, terus diselarasin mata kuliah mana aja yang bisa dikonversi. Nah, kemarin aku ada dapat 4 mata kuliah yang bisa dikonversi, kayak manajemen pelabuhan lanjut, manajemen proyek, dan perencanaan pelabuhan. Jadi keempat mata kuliah ini bisa dikonversi. Kenapa? Karena silabus di universitas di Belandanya itu selaras dengan 4 mata kuliah ini. Dan selain 4 mata kuliah wajib yang ada di departemen, kita juga bisa konversi mata kuliah umum. Mata kuliah umum itu mata kuliah yang enggak ada di silabus teknik transportasi laut. Jadi kan tadi ada 4 mata kuliah tuh yang bisa dikonversi. Nah, aku juga bisa konversi mata kuliah lain. Jadi totalnya itu aku bisa dapat 21 SKS selama student exchange di Belanda kemarin. Jadi 4 mata kuliah itu aja ya Mas ya? 4 mata kuliah ya, mata kuliah wajib, dan ada beberapa mata kuliah lain, mata kuliah umum yang di luar departemen. Oh, jadi gitu. di transkrip akademik aku itu ada mata kuliah yang bukan mata kuliah departemen. Jadi nanti kalau lulus lebih dari 144 SKS. Oh gitu. Yeah. Wah, keren banget. Nah, berarti buat mata kuliah yang di departemen yang masih ada nih, itu ntar gimana Mas caranya mengejar biar gak ketinggalan nih sama angkatannya? Oke.
Ini salah satu apa ya, plus minus student exchange. Nah, karena student exchange ini kita nggak bisa nentuin nih mata kuliah mana-mana aja yang bisa kita ambil, karena itu tergantung sama silabus departemen yang di sananya. Jadi kan aku kemarin semester 4 nih. Nah, yang aku konversi itu manpel, manpel lanjut, perpel itu kan mata kuliah semester 5 semester 6 ya. Jadi aku ngambil mata kuliah semester atas, tapi pas setelah aku balik ke Indonesia, itu aku harus ngejar mata kuliah yang semester 4 dong. Jadi mata kuliah yang semester 4 kan belum aku ambil. Jadi aku harus nutupin dulu nih mata kuliah semester 4. Jadinya aku kelas itu nggak bareng sama angkatan aku, nggak bareng sama angkatan 2020. Jadinya aku bareng sama angkatan 2021. Jadi ya harus siap karena ada plus minusnya itu. Minusnya ya kamu harus bisa belajar juga bareng teman-teman 21, teman-teman di bawah angkatan kamu gitu. Tapi sejauh ini Mas, kalau student exchange menurut Mas banyak plusnya atau setara nih plus minusnya? Waduh, plus banget. Plus banget. Karena kesempatan kita untuk student exchange untuk dapat pengalaman internasional itu nggak selalu kita milikin. Karena kita nih selagi jadi mahasiswa, kita dapat banyak banget kesempatan untuk dapat pengalaman internasional. Contohnya kalau di ITS ada ITS GE atau ITS International Office. Nah, mereka ini ngedukung banget mahasiswa-mahasiswa yang mau memiliki pengalaman internasional. Nah, jadi selama student exchange ini yang kayak aku bilang tadi, nggak cuma akademik aja, kita dapat social life-nya, dapat relasinya. Ngomong soal relasi, kita di sana di luar negeri itu pasti kita bertemu sama orang-orang yang sama dengan jurusan kita, terus juga teman-teman Indonesia yang juga sedang kuliah di sana, terus juga kita bisa ketemu sama diaspora yang tinggal di sana. Jadi relasi-relasi itu menurut aku penting banget, karena ya petinggi-petinggi negara kita yang aku tahu mereka pernah kuliah di luar juga gitu. Mungkin kamu tahu juga pasti. Jadi dengan kita punya relasi-relasi dengan orang-orang Indonesia yang di luar, tentu itu bakal nambah value kita juga dong, karena kita bisa kenal dengan mereka. Terus selain akademik, social life, relasi, juga pengalaman internasional itu, jadi wawasan kita lebih terbuka. Kita bisa ngelihat gimana orang-orang di negara maju itu berkomunikasi, gimana mereka berpikir, gimana kebudayaan mereka, dan banyak banget yang bisa dipelajari selama kita ada di luar sana gitu. Oke, boleh tau nggak sih Mas fun fact-nya nih, Mas Aga nih dulunya sebelum student exchange, Mas Aga tuh punya kemampuan bahasa Inggris berapa persen sih? Kemampuan bahasa Inggris ya. Jadi aku bersyukur banget dari kecil itu keluarga aku ngedukung aku supaya bisa belajar bahasa Inggris. Jadi dari kecil ada dikasih les bahasa Inggris, ikutin nih les bahasa Inggris. Walaupun aku pas kecil itu mikir ini tuh apa sih bahasa Inggris gitu, nggak kepake. Ternyata ya sampai sekarang bahasa Inggris itu penting banget. Bahasa Inggris itu penting banget. Dan di akhir SMA itu aku disuruh ikut les bahasa Inggris yang khusus untuk ngambil sertifikat bahasa Inggris, khusus untuk IELTS. Jadi itu dengan ikut les-les bahasa Inggris, terus aku juga dikasih buku-buku bahasa Inggris sama orang tua aku, dikasih tontonan bahasa Inggris. Jadi dengan itu kan aku udah terbiasa dengar bahasa Inggris ya. Terus setelah dapat sertifikat bahasa Inggris, itu sertifikat yang aku dapat di akhir SMA itu aku pakai juga untuk aku masuk ke ITS. Jadi sertifikat ini aku masukin ke undangan aku dan alhamdulillah keterima. Dan jadi sertifikat ini gak cuma sekali pakai doang.
Buktinya aku bisa masuk ITS dengan sertifikat ini, aku bisa student exchange dengan sertifikat ini, dan juga nambah nilai plus di CV kita. Karena kan di CV kita bisa nyantumin juga dong kemampuan bahasa Inggris kita seberapa, misalnya nilai IELTS kita berapa, nilai TOEFL kita berapa, itu bisa banget dicantumin di CV kita. Oke gitu, jadi buat teman-teman yang tahu nih Mas Andra ternyata fun fact-nya itu udah dari kecil belajar bahasa Inggris, kalian nggak usah ragu ya, karena kita bisa belajar bahasa Inggris tuh dari mulai umur berapa aja tuh bisa ya Mas ya. Benar, nggak ada kata terlambat untuk mulai bahasa Inggris. Benar banget tuh. Nah buat kalian yang mau tanya-tanya seputar student exchange atau hal lainnya tentang exchange, itu bisa langsung aja ke IG-nya Mas Aga yang di sini. Boleh banget. Atau bisa ke ITSGE. Kalian bisa scroll lebih lanjut tentang apa aja di student exchange, tentang student exchange gitu ya Mas. Oke, tadi Mas Aga kan selama 6 bulan nih di Belanda. Nah itu pasti banyak banget gak sih Mas biaya yang tak terduga selama di sana? Mungkin bisa dikasih tahu nih Mas, berapa sih harga untuk exchange, ataukah itu dari dana pribadi atau bagaimana Mas? Oke, jadi terkait pembiayaan ya. Nah jadi sebelumnya student exchange itu ada banyak program-programnya, dan itu kalau dikategorikan ada beberapa kategori. Itu salah satunya ada yang self funded dan juga ada yang partial funded. Yang dimana kalau self funded ini benar-benar semua kebutuhan itu ditanggung sama peserta, dan ada juga yang namanya partial funded ataupun yang kita sebagian doang biaya sendiri, kemudian sebagian dibiayain, dan ada juga yang fully funded yang dimana semua kebutuhan itu dibiayain sama yang ngadain kegiatan. Nah jadi yang aku kemarin itu partial funded yang dimana aku sebagai peserta itu nggak perlu bayar biaya pendidikan dan juga transportasi PP Indonesia Belandanya. Tapi aku harus nyediain biaya untuk kebutuhan hidup dan juga akomodasi selama di Belanda. Jadi akomodasi itu kalau range akomodasi di Belanda ini bisa dibilang kalau akomodasinya itu lumayan mahal. Itu aku kemarin range-nya itu sekitar 5 sampai 8 juta per bulan. Itu untuk akomodasi, dan untuk biaya hidup di sana range-nya kurang lebih 5 sampai 7 juta juga. Nah, itu tergantung masing-masing juga. Kita bisa menghemat dengan masak sendiri setiap hari, ataupun juga kita bisa hedon juga dengan kita belanja makan di luar. Itu yang nggak disarankan, tapi bisa-bisa aja. Jadi untuk tadi 5 sampai 7 juta untuk biaya hidup selama ini. Oke, jadi buat teman-teman yang mau student exchange itu nggak usah ragu tentang biaya, karena ada 2 kategori, partial sama full funded ya Mas. Jadi buat teman-teman itu ada seleksinya ya Mas buat yang partial itu? Seleksinya pasti ada. Pasti itu kira-kira berapa persen gitu Mas yang keterima gitu? Kalau dari ITSGE insya Allah pasti keterima sih, pasti keterima, karena yang aku tahu peminatnya itu nggak begitu banyak, dan kalau kita udah daftar, as long as berkas-berkas kita sesuai dan lengkap semua, insya Allah, dan kita sudah siap untuk mengikuti programnya, itu pasti diterima sama pihak ITSGE. Jadi itu ya banyak banget peluangnya ya Mas ya, peluangnya gede banget. Nah itu tadi tentang biaya dari Mas Aga. Nah mungkin terakhir nih Mas, tipsnya buat adik-adik tingkat yang ingin melakukan jejak Mas Aga. Waduh, jejak Mas Aga. Tipsnya. Jadi pertama, jangan takut untuk berbahasa Inggris, jangan minder. Wah aku udah umur segini tapi aku nggak bisa bahasa Inggris nih. Udah nggak usah gitu. Jangan pernah berpikir seperti itu. Karena kayak kata Salva tadi, nggak ada kata terlambat untuk mulai belajar bahasa Inggris. Karena pasti kepake. Seperti kata alumni Sitrans juga, kalau bahasa Inggris itu di dunia kerja juga bakal kepake banget. Nah jadi bagaimana cara memulainya? Ya boleh ikut les bahasa Inggris, boleh nonton film berbahasa Inggris, kemudian baca buku bahasa Inggris. Kemudian juga kalau kita udah ada modal sedikit bahasa Inggris,
coba aja tuh ambil tes bahasa Inggris kayak sertifikatnya kayak TOEFL ataupun IELTS ataupun Duolingo. Nah, nanti sertifikat ini bakal kepake kalau kalian mau ikut kegiatan-kegiatan internasional. Kemudian kita sebagai mahasiswa ITS itu didukung banget sama yang namanya ITSGE karena mereka ngeluarin mereka nawarin program-program supaya kita mahasiswa bisa mendapat exposure internasional. Jadi itu mereka ada student exchange, ada short program itu kayak 2 minggu atau sebulan kita di luar negeri. Kemudian mereka juga ada program-program kerjasama bilateral antara ITS sama universitas-universitas di luar. Jadi bersyukur banget kita sebagai mahasiswa ITS bisa mendapat kesempatan-kesempatan ini. Jadi jangan disia-siakan kesempatan yang ada. Gitu. Oke, ini terakhir nih Mas, dari pertanyaan dari followers ini. Ini kayaknya dari jurusan lain nih Mas, yang kayak kepo tentang SE. Oh, mungkin SE. Mas bisa jelasin gambaran tentang SE di Sitrans tuh kayak gimana? Jadi Sitrans kita ada 2 big event kita. Yang satu namanya Sitrans Super Sailing, yang satu Sitrans Excursion. Kalau Sitrans Super Sailing ini kita bakal berlayar dari Surabaya ke berbagai pulau di Indonesia. Kalau angkatan aku kemarin kita berlayar ke Labuan Bajo. Kalau angkatanku kemarin di Lombok. Iya, ke Lombok. Nah, jadi kalau ini aku bahas super selling dulu ya. Kalau super selling ini kita bakal visit perusahaan-perusahaan dalam negeri, kemudian juga kita kunjungan ke SMA betul ya Sam? Jadi kita kunjungan SMA. Nah, kalau si Trans Study Excursion ini dia lebih unik karena kita bakal ke luar negeri. Yang dimana di luar negeri itu kita bakal kunjungan ke perusahaan-perusahaan internasional, terutama di bidang industri maritim. Nah, jadi di tahun ini Sitrans Study Excursion 2023 kita kunjungan ke PSA, ke MPA, ke NTU, ke Samudra Shipping Line, dan Singapore Maritime Gallery, dan juga KBRI, benar, KBRI. Jadi selama kita di Singapura itu kita selain kita kunjungan ke perusahaan-perusahaan tadi, kita bisa ngelatih bahasa Inggris kita juga bisa kenal sama orang-orang di industri maritim, dan juga kita bisa ngelihat gimana sih orang-orang di negara maju itu. Jadi tahun ini kita berkesempatan kunjungan ke Singapura selama 6 hari. Jadi ini aku pakai seragam SE tahun ini. Jadi keren banget gak tuh? Nah, jadi di Sitrans itu benar-benar bahasa Inggrisnya harus dikuasai ya, Mas. Karena semester 7 kita bakalan keluar negeri gitu ya, Mas. Benar. Karena ada acara dari student excursion ya, benar ya, Mas? Sitrans Study Excursion. Oh, yes. SE ya, apa singkatannya. Nah, itu tadi cicet bareng Mas Aga nih. Mungkin bisa sambil diminum lagi, Mas, dengan gelasnya. Karena kan lagi buat mug, tote bag, topi, stiker, gantungan kunci, ini bisa kalian dapetin kalau kalian beli di IG-nya Hima Sitrans ITS. Pokoknya kalian terus pantengin ya transporter tentang konten-konten kita. Stay tune terus di media sosial kami dengan cara follow, like, comment, share, subscribe di semua sosial media kita. Kira-kira Sika selanjutnya bakal undang siapa ya? Yuk komen di bawah. See you transporter. Bye.